Apa itu DTKS? Nah, saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua dimanapun berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi yang insya Allah perlahan tapi pasti pandemi corona akan segera sirna dari bumi Indonesia tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih masih menyaksikan channel ini, masih memantau terus video ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal DTKS kawan-kawan. Apa itu DTKS? Pada video sebelumnya, video yang pertama kita sampaikan bahwa penerima PKH salah satu syaratnya diantaranya adalah harus terdaftar di DTKS. Nah, ternyata banyak yang japri ke saya, kemudian banyak yang juga minta untuk dibuatkan secara singkat gambaran umum perihal DTKS. Apa itu DTKS? Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, DTKS itu ada pengelolaannya, kemudian ada definisinya. Dia akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, sebelum ke sana, saya ingin tanya dulu teman-teman. Menurut teman-teman nih ya, ada nggak perbedaan antara fakir miskin dengan orang tidak mampu? Dulu saya berpikiran bahwa orang tidak mampu dan fakir miskin itu sama. Nah, ternyata kawan-kawan, di Permensos 5 2019 itu disampaikan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak punya mata pencaharian dan penghasilan, atau punya sumber penghasilan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Nah, kebutuhan dasar itu bisa sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Bagaimana dengan orang tidak mampu? Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian atau penghasilan dengan gaji atau upah, mampu memenuhi kebutuhan dasar tapi tidak mampu membayar iuran untuk dirinya dan keluarganya. Stop. Pada bagian ini jangan bilang kalian masuk kategori orang tidak mampu ya. Oke, selanjutnya, bagaimana DTKS ini dikelola? Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, pengelolaan DTKS itu melalui tahapan yang pertama adalah pendataan, yang kedua verifikasi dan validasi, yang ketiga penetapan, yang keempat adalah penggunaan. Yang pertama dulu, pendataan. Pendataan adalah proses pengumpulan data dengan metode yang sudah diatur. Yang kedua, verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian data yang sudah dilakukan pendataan tadi di awal. Validasi adalah pengesahan data yang sudah melalui proses perbaikan tadi sehingga valid datanya, gitu ya kawan-kawan ya. Selanjutnya yang ketiga dan keempat, penetapan dan penggunaan. Itu untuk pengelolaan DTKS. Selanjutnya, DTKS meliputi apa saja? DTKS meliputi DTKS 1, DTKS 2, dan DTKS 3. DTKS 1 adalah pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Siapa saja? Contohnya adalah fakir miskin dan anak terlantar. DTKS 2 penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Contohnya siapa? Contohnya adalah KPM PKH, KPM BPNT, itu contohnya. Kemudian DTKS yang ketiga adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau kita lebih kenal LKS. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya. Poin intinya kawan-kawan adalah pertanyaan bagaimana sih cara mendaftar di DTKS, atau saya ini orang tidak mampu tapi saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Nah, yang pertama coba cek dulu datanya di DTKS sudah terdaftar atau belum. Nah, jika belum, maka sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019, maka cara mendaftar ke DTKS adalah yang pertama, warga secara aktif mendaftar ke desa atau ke lurah melalui pemerintah desa atau kelurahan. Yang kedua, lurah atau Kades melaporkan pendaftaran warganya ke pemerintah kecamatan. Dalam hal ini adalah Pak Camat. Nah, selanjutnya yang ketiga, Camat melalui pemerintah kecamatan menerima laporan lurah berkaitan dengan pendaftaran warga tadi. Selanjutnya yang keempat, masuk ke pemerintah kabupaten melalui bupati dapat melakukan verifikasi atau validasi jika diperlukan. Siapa?
instansi atau lembaga yang melakukan verifikasi atau validasi ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota. Selanjutnya, yang keenam, jika masih ditemukan data yang tidak sesuai, maka selanjutnya di pemerintah provinsi wajib memperbaiki datanya. Melalui siapa? Melalui Dinas Sosial Provinsi. Nah, terakhir, yang keenam, data tersebut diterima Kemensos. Itu adalah cara mendaftar ke DTKS. Kalau ternyata Bapak Ibu semuanya sudah ada di DTKS tetapi belum menerima bantuan program apapun, maka bisa cek ke video saya yang sebelumnya. Tadi saya sempat singgung apakah sudah terdaftar di DTKS atau belum. Bisa cek dulu di aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, yakni aplikasi Six Dataku. Logonya seperti ini nih, logonya nih, seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan link berikut ini, cek bansos.six.kemsos.go.id. Kira-kira begitu. Itu bagian-bagian dari gambaran singkat berkaitan dengan DTKS. Yang terakhir dalam video singkat ini kawan-kawan, siapapun yang bisa melakukan pemutakhiran terhadap data, jangan sekali-kali melakukan pemalsuan data. Ini warning nih buat kita semua nih, supaya kita lebih wise gitu ya, supaya kita juga lebih aware gitu terhadap data. Jangan sekali-kali melakukan pemalsuan data. Nah, ini sudah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan pemalsuan data fakir miskin. Nah, sanksinya apa? Sanksinya adalah hukuman pidana, penjara paling lama 2 tahun atau denda 50 juta rupiah. Aduh, 50 juta ya. Aduh, bisa buat beli apa tuh 50 juta? Itu dia gambaran DTKS kawan-kawan, gambaran data terpadu kesejahteraan sosial yang singkat sekali dalam video ini saya sampaikan, tapi setidaknya menjadi gambaran bahwa kita bisa belajar dari situ. Itu saja kawan-kawan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa komentar ya di kolom yang sudah disediakan. Terakhir, pesan saya, jaga kesehatan. Saya masih pakai masker, bukan apa-apa, karena saya melakukan kampanye gerakan bermasker. Terima kasih. Itu saja, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, integritas profesional.